Halo para pedagang dan investor yang terhormat. Proyek ini berhubungan dengan Anda sistem Guru Markets. Mari kita mulai dengan data umum tentang perusahaan. Jika Anda tertarik, Anda dapat menjedanya. Anda dapat mempelajari semua indikator organisasi lebih dekat. Kami akan membandingkan indikator fundamental utama perusahaan dengan Anda. Globus Medical, Inc. Ticker, GMED. Ulasan ini berdasarkan data terkini per 21 Mei 2025. Menurut klasifikasi Guru, Markets perusahaan Globus Medical Inc. termasuk dalam subkategori Specialized Medical Equipment. 37 organisasi berpartisipasi dalam perbandingan ini, yang cukup representatif. Kita akan melihat keputusan pemesanan di akhir video ini. Hasil untuk perusahaan yang diteliti adalah sebagai berikut, 9 dari 10 poin. Skor rata-rata untuk subkategori, 2,4 poin. Jika Anda melihatnya secara luas, dalam seluruh pasar saham AS secara keseluruhan. Perhatikan bahwa skor rata-rata untuk keseluruhan pasar saham AS adalah 1,9 poin. Terhadap skor perusahaan sebesar 9 Globus Medical Inc. Membandingkan dinamika harga saham perusahaan Globus Medical Inc. dan subkategori berbagi. Kita akan melihat bahwa selama 12 bulan saham perusahaan Globus Medical Inc. menunjukkan perubahan sebesar minus 3,7%. Terhadap perubahan harga pada subkategori 17,4%. Kapitalisasi pasar perusahaan Globus Medical Inc. berjumlah 8,34 miliar dolar. Dengan kapitalisasi pasar sebesar 64 miliar dolar, subkategori ini bernilai 1,5 miliar dolar. Globus Medical Inc. menyumbang pangsa sebesar 13,059% dan merupakan salah satu perusahaan terbesar dalam subkategori. Nilai buku perusahaan diperkirakan sebesar 3,41 miliar dolar. Dan kapitalisasi neraca subkategori tersebut adalah 14 miliar dolar. Globus Medical, Inc. mencapai 23,814%. Dengan membandingkan pangsa pasar dan kapitalisasi saldo, kita melihat yang berikut ini. Membagikan Globus Medical, Inc. pada subkategori dalam hal penilaian kapitalisasi pasar saham adalah 13,059%. Nilai buku adalah 23,814%. Jumlah ini 82% lebih besar dari pangsa nilai pasar. Penilaian pangsa pasar perusahaan dan kapitalisasi neraca dalam subkategori, baik, 1 poin. Kewajiban utang organisasi berjumlah 0,068 miliar dolar. Rasio utang terhadap nilai buku adalah 2% dari ekuitas. Hasil tingkat utang perusahaan, sangat baik, 2 poin. Rasio nilai pasar saham perusahaan terhadap pendapatannya adalah 45. Dengan rata-rata pada subkategori sebesar 0, ini secara signifikan lebih baik daripada rata-rata pada subkategori tersebut. Rasio nilai pasar terhadap pendapatan dibandingkan dengan perusahaan dalam subkategori, sangat baik, 2 poin. Laba selama 12 bulan terakhir adalah 186 juta dolar. Proyeksi laba untuk 12 bulan ke depan diharapkan sebesar 504 juta dolar. Angka ini 171,9% lebih banyak dari sekarang. Penilaian indikator laba masa depan yang diharapkan dibandingkan dengan perusahaan dalam subkategori, baik, 1 poin. Rasio harga terhadap pendapatan perusahaan adalah 3,3. Rata-rata dalam subkategori adalah 3,7, yang 11% lebih rendah dari rata-rata subkategori. Evaluasi rasio nilai pasar terhadap pendapatan perusahaan dibandingkan dengan indikator dalam subkategori, baik, 0,5 poin. Pendapatan selama 12 bulan terakhir adalah 2.510 juta dolar. Pendapatan masa depan untuk 12 bulan berikutnya diharapkan sebesar 4,1 miliar dolar.
Jumlah ini 63% lebih banyak dari sekarang. Penilaian indikator pendapatan masa depan yang diproyeksikan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori. Baik, 1 poin. Marine penjualan adalah 7,4%, dengan rata-rata dalam subkategori minus 5%. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 12,4%. Penilaian marginalitas dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori. Baik, 0,5 poin. Pangsa perusahaan dalam hal jumlah personel pada subkategori tersebut adalah 9,893%. Yang 32% lebih rendah dari pangsa kapitalisasi pasar. Jumlah modal per karyawan organisasi sama dengan $1.573.000. Dan dalam subkategori ada $1.192.000. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja organisasi adalah 32%. Penilaian jumlah modal per karyawan dibandingkan dengan indikator dalam subkategori. Cukup, 0 poin. Jumlah keuntungan per karyawan perusahaan adalah $35.000. Dengan rata-rata pada subkategori minus $16.200. Dan perbedaan antara rata-rata subkategori dan angka perusahaan adalah $51.000. Evaluasi laba per karyawan dibandingkan dengan indikator dalam subkategori. Baik, 0,5 poin. Penjualan perusahaan per karyawan adalah $474.000. Dalam subkategori $326.000. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 45%. Evaluasi pendapatan per karyawan dibandingkan dengan indikator dalam subkategori. Baik, 0,5 poin. Volume transaksi pendek setara dengan 3,8%, dengan rata-rata untuk subkategori sebesar 6,4%. Ini merupakan indikator risiko short squeeze. Indikator teknis RSI 14 menunjukkan tingkat 39% untuk perusahaan Globus Medical Inc. Dalam subkategori, level ini adalah 63%. Harga saham perusahaan saat ini sekitar $61,59. Target harga konsensus untuk saham perusahaan adalah sekitar $85,16. Harga aktual dan perkiraan konsensus berjarak sekitar 38%. Mari kita pergi ke tabel pesanan, yang tersedia untuk semua orang, tautannya ada di komentar yang disematkan. Tabel pesanan berisi semua keputusan yang dibuat pada musim tertentu oleh Sistem Informasi Evaluasi Stok dan Referensi Guru Markets. Akses ke tabel pesanan sepenuhnya gratis dan terbuka. Tautan di komentar yang disematkan. Sebagai hasil analisis saham perusahaan Globus Medical, Inc. Sistem informasi dan referensi guru, markets keputusan berikut telah dibuat. Buka pesanan untuk naik pada harga $61,6. Kesepakatannya terbuka karena perusahaan tersebut memiliki peringkat yang cukup tinggi. Penilaian organisasi dilakukan berdasarkan metode penilaian indeks AKIM. Take profit ditetapkan pada 69,34. Stop loss ditetapkan pada 53,86. Jika order tidak ditutup oleh take profit atau stop loss. Kesepakatan akan ditutup secara independen berdasarkan hasil perdagangan bursa pada tanggal 20 Juni 2025. Atau pada hari perdagangan terakhir sebelum tanggal ini. Jantung, ESTA, adalah perintah penyeimbangan untuk menjual. Video tentang kesepakatan penyeimbangan akan atau telah dipublikasikan di saluran ini. Saat menutup salah satu order, order utama atau order penyeimbang. Pesanan sebaliknya ditetapkan pada harga akhir. Terima kasih banyak kepada Anda semua karena telah menonton video ini dan menggunakan sistem bantuan dari Guru Markets. Kalian semua adalah penonton paling keren di seluruh planet ini.